Pertama kali keluar dari Jokam dihukumi murtad, naik sepeda motor muter-muter di Surabaya, tahu-tahu ada, loh aku udah di sini. Nah, pertama kali dimurtadkan, seumur hidup belum pernah dimurtadkan. Akhirnya panik. Wah, kalau begitu berarti mirip Rasulullah nih. Saya pernah merasa seperti itu, saudara. Semua tempat yang saya ajari, yang saya terobosi dengan teman-teman ini, setelah kita di DNA, itulah yang didatangi pertama kali. Seperti Lamongan, Sugio, kemudian mana lagi, untuk di ajakan-ajakan kita yang lalu untuk dimentahkan, bahkan dihilangkan semua, ya. Tahfidz Quran hilangkan, ini hilangkan, semua hilangkan. Saya waktu itu mikir, kok kayak Abu Lahab ya. kok kayak Abu Lahab. Kok kan ada toh bayat toh? Ada, tapi bukan bayat koyo nggonamu. Ada memang bayat, tapi nggak seperti punya Anda. Hei saudaraku Jokam, hei saudaraku yang sekarang pura-pura di sini. Mana orangnya nih? Lihat kanan kiri. Gak usah, biar aja. Kira-kira kita sudah agak mengerti model-model orangnya. Gak apa-apa, bagus itu. Semoga Allah membuka hatinya. Jadi Baiat Aqabah itu bukan baiat seperti yang lalu, bukan. Baiat Aqabah itu intinya karena mereka sudah masuk Islam dan siap membela Rasulullah. Kadang-kadang kita itu malu, simis, sungkan, sampaikan kebenaran. Kemudian contoh lagi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah riwayat yang di sini kita simpulkan bagaimana beliau sabar menghadapi cobaan dalam beratnya berdakwah, selalu membuka hati orang-orang yang selalu berdoa, berharap agar yang didakwai itu bisa menerima dakwahnya. Ketika cerita singkat, ketika beliau sudah tidak punya pelindung di Mekah, yaitu dengan matinya paman beliau Abu Talib, kemudian matinya istri beliau Sayyidah Khadijah yang masih disungkani oleh orang-orang Arab saat itu. Orang Quraisy saat itu sudah meninggal semua. Beliau seakan sudah tidak punya tempat di Mekah dan dalam keadaan bahaya besar. Akhirnya beliau kemana? Ke arah Taif. Ke arah Taif itu dari Mekah kurang lebih 100 kilo. Beliau hampiri tokoh-tokoh kabilah-kabilah satu persatu. Yang paling beliau sangat terakhir diceritakan di sini, beliau sangat sedih ketika menjumpai seorang tokoh namanya Abdi Jalil bin Abad. Itu tokoh terakhir yang beliau harapkan bisa menerima Islam dan bisa melindungi beliau. Ternyata apa? Menolak mentah-mentah, malah rakyatnya dikerahkan untuk melempari Nabi dengan batu. Saking susahnya beliau, sampai berjalan itu tahu-tahu sudah ada di Kornat Sa'alim. Kalau sekarang Kornal Manazil. Jadi berjalan itu sampai dilempar, sampai beliau bingung mau kemana, sampai kehilangan kontrol istilahnya. Tahu-tahu sudah ada di Kornas Sa'alim. Memang kadang-kadang kita itu kalau sudah panik itu ya seperti itu. Ada salah satu teman di Surabaya, di mana orangnya? Panitia ya. Pertama kali keluar dari Jokam dihukumi murtad, naik sepeda motor muter-muter di Surabaya, tahu-tahu ada, loh aku udah di sini. Nah, pertama kali dimurtadkan, seumur hidup belum pernah dimurtadkan. Akhirnya panik. Wah, kalau begitu berarti mirip Rasulullah nih. Baik, ketika Nabi berada di Kornas Sa'alim, datanglah mendung yang menaungi Nabi,
menaungi Nabi, lalu di situ terdapat malaikat Jibril. Beliau mengatakan, wahai Muhammad, innallaha qad sami'a qawla qaumika lak wa ma raddu alaik. Muhammad, Allah sudah mendengar semua apa yang dikatakan oleh kaum kamu dan penolakan mereka. Allah sekarang mengutus malaikat gunung-gunung ini, malaikat yang dipasrai gunung-gunung ini. Terserah kamu sekarang, litakmurahu bima syi'ta fihim. Terserah kamu mau perintahkan apa tuh malaikat tuh yang bertanggung jawab dengan gunung ini. Lalu malaikat gunung salam kepada Nabi, assalamualaikum ya Muhammad, katanya. Ya Muhammad, silakan, mau apa kamu? Kalau mau, nanti gunung-gunung ini akan kami angkat dan akan kami hancurkan kaum kamu orang Mekah itu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bal arju ayyukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdahu la yusyriku bihi syai'a. Tauhid, saudara, tauhid, ajakan tauhid. Tidak ada lain, Islam, tauhid, ya. Kata Rasulullah, saya berharap, jangan-jangan, bahkan saya berharap Allah mengeluarkan dari anak turun mereka orang yang mau bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah, bertauhid kepada Allah. Itu harapanku. Coba sampai di mana Rasulullah dalam kondisi darurat, dalam kondisi genting, dalam kondisi butuh pertolongan, dan sudah teraniaya, sabarnya luar biasa dalam berdakwah. Beliau saking rahmatan lil alamin, betapa rahmatnya beliau, betapa sayangnya beliau kepada umat ini. Beliau tidak mementingkan kepentingan pribadinya, tidak ada. Hanya ingin umatnya kembali kepada tauhid. Nah, beliau mengatakan jangan disiksa mereka, walaupun mereka tidak iman, tidak ada masalah. Yang penting anak turunnya nanti masih kita harapkan, Bagaimana berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrah ke Madinah. Beliau dikatakan, ya, berdakwah itu keliling terus, nggak pernah berhenti. Ketika musim haji, di camp-camp orang haji di Mina itu, beliau keliling datangi satu persatu. Apa yang beliau katakan di sini? Ya ayyuhan nas, innallaha amarakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Wahai manusia, Allah merintah kalian untuk beribadah kepadanya, jangan menyekutukan Allah sedikit. Tauhid, saudara. Dari kemah ke kemah, diterangkan di sini di halaman 4, saya anggap sudah paham semua walaupun gundul, nggak ada harkatnya. Beliau terus berjalan sampai di pasar-pasar. Ketika musim haji di pasar Mijannah, pasar Uqad, terus berdakwah. Apa yang dilakukan oleh orang lain, bahkan itu paman beliau sendiri yang namanya siapa? Abu Lahab. Ketika Nabi mendatangi suatu tempat, maka Abu Lahab mengikuti di belakangnya. Ya, kalau Nabi sudah pergi, dia datang. Nabi mengajak kepada tauhid, dia datang ke situ. Jangan ikuti, itu orang gila, itu orang kejinan, itu tukang sihir, itu akan mengajak kalian meninggalkan agama-agama bapak kalian. Tuh, pindah tempat diikuti lagi, pindah tempat. Saya pernah merasa seperti itu, saudara. Semua tempat yang saya ajari, yang saya terobosi dengan teman-teman ini, setelah kita di DNA, itulah yang didatangi pertama kali. Seperti Lamongan, Sugio, kemudian mana lagi, untuk ajakan-ajakan kita yang lalu untuk dimentahkan, bahkan dihilangkan semua, ya. Tahfidz Quran hilangkan, ini hilangkan, semua hilangkan. Saya waktu itu mikir, kok kayak Abu Lahab ya? Kok kayak Abu Lahab ya? Abu Lahab seperti itu, ya toh? Ajakan Nabi yang beliau sudah hadir di beberapa tempat itu dia datangi terus, supaya tidak ada orang terpengaruh kepada Nabi. Tapi dengan semangat beliau, dengan takdir dari Allah, dengan pertolongan Allah, akhirnya ada orang-orang Ansar yang
orang Madinah asli yang masuk Islam, sehingga terjadilah Baiat Aqobah. Bukan ada toh baiat toh? Ada, tapi bukan baiat koyong gonamu. Ada memang baiat, tapi nggak seperti punya Anda. Hei saudaraku Jokam, hei saudaraku yang sekarang pura-pura di sini. Mana orangnya nih? Lihat kanan kiri. Gak usah, biar aja. Kira-kira kita sudah agak mengerti model-model orangnya. Gak apa-apa, bagus itu. Semoga Allah membuka hatinya. Jadi Baiat Aqobah itu bukan baiat seperti yang lalu, bukan. Baiat Aqobah itu intinya karena mereka sudah masuk Islam dan siap membela Rasulullah mengalahkan atasan mereka.